Phoenix Radio Station, Hai Vinars, balik lagi di Indonesia. Masih sama Alfi yang seperti tadi Alfi udah mention juga barengan sama Sandrina. Karena Alfi bakalan ngobrol nih sama teman-teman yang keren-keren banget. Mereka masih sekolah, terus bisa dibilang berprestasi juga. Dari namanya sih adalah Aventra Student Company. Jadi mereka adalah sebuah perusahaan pelajar dari SMA Negeri 3 Denpasar yang bergerak di bidang kreativitas, edukasi, terus pelestarian budaya juga. Nah, karena mereka sudah hadir di studionya Phoenix Radio Bali, saatnya Alfi mau sapa-sapa mereka dulu. Selamat sore teman-teman. Sore Kak. Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong satu-satu siapa namanya? Nih, silakan. Mungkin buat yang lagi dengerin sore hari ini, siapa? Mulai duluan. Boleh? Oke, halo Sobat Finers. Kenalin aku Sukma Rahayu. Halo Finers di luar sana, kenalin aku Prama. Halo Finers, kenalin aku Trisna. Oke, ada Sukma, Prama, dan juga Trisna. Oke, kalian berarti dari Aventra Student Company. Betul. Oke, posisinya sebagai apa nih kalau boleh tahu di Aventra Student Company ini? Boleh. Kalau dari Sukma sendiri itu di HRD atau biasa dengan jabatan tuh manager atau training and development manager. Oke, itu Sukma di HRD. Terus kalau Prama? Kalau aku di divisi PR sebagai Public Relation Manager. Oke, di PR. Nah, Trisna? kalau Trisna sendiri dari Director of Marketing nih. Oh, Director of Marketing. Ya. Oke, kalian punya sebuah perusahaan dari SMA Negeri 3 Denpasar. Namanya adalah Aventra Student Company. Boleh diceritain nggak sama Finers? Aventra Student Company ini mulainya itu kayak gimana sih ceritanya? Siapa yang mau cerita? Boleh, silakan diceritain dulu. Oke, dari saya boleh deh Kak. Boleh. Jadi Aventran itu sebenarnya Soal mic-nya dideketin lagi ke mulutnya. Iya, biar kedengeran suaranya yang ganteng. Oke. Prama, thank you. Nice, silakan, boleh. Jadi sebenarnya student company di SMA Negeri 3 Denpasar atau Trisma ini udah berjalan selama 3 tahun Kak programnya. Jadi ini program annual gitu. Oke. Dan Aventra itu generasi ketiga dari student company Trisma. Oke. Udah generasi ketiga. Udah Kak. Oke. Nah, ini berarti kalian membentuk sebuah perusahaan atau student company dengan nama Aventra. Yes. Itu punya makna sendiri nggak? Boleh diceritain kenapa namanya Aventra gitu? Oke Kak, jadi kami ngambil nama Aventra itu gabungan dari 2 kata Kak, yaitu adventure dan era. Adventure dan era maksudnya adalah? Jadi kita tuh perusahaan yang mengembara gitu loh Kak, yang mengeksplor jati diri kita gitu. Oke. Ibaratnya kalian masih sebuah perusahaan yang sedang mengembara dan mencari jati diri. Yes. Gitu ya? Iya. Wow, keren nih. Adventure dan juga era. Siapa nih yang pertama kali akhirnya punya ide untuk, kenapa nggak nama Aventra aja nih, Adventure dan juga era? Siapa yang pertama kali punya ide itu? Apakah dari teman-teman bareng-bareng atau ada yang nyeletuk salah satu gitu? Siapa? Putra. boleh diceritain, boleh. Jadi Siapa? ada orang namanya tuh di student company kita tuh Putra Kak. Oh, Jadi Putra ini dia adalah tuh- salah satu anggotanya. Yes. Ya. Oke, terus? Jadi dia tuh lagi nge-search di referensi di web gitu. Ah. Dan ketemu gitu nama Aventra Kak. Oke, dan akhirnya di-sharing ke kalian. Yes, habis itu kita setuju Kak. Oh, setuju dan sepakat untuk namanya adalah Aventra. Iya. Oke, keren. Jadi filosofinya adalah kalian itu mengambil nama Aventra, seperti yang tadi kalian bilang itu sambil mengembara mencari jati diri kalian. Yes. Oke, ya. Ini bagus sih namanya, Adventure dan juga Era. Keren. Nah, kalau misalkan kalian sendiri itu kan ngebentuk Aventra Student Company. Sampai sejauh ini dukungan organisasinya itu seperti apa yang udah didapatkan dari sekolah atau mungkin dari orang tua kalian? Oke Kak, jadi dukungan untuk membentuk suatu Aventra ini yang pertama-tama ada dari pihak sekolah tentunya. Oke. Yang melegalkan adanya berdirinya student company. Terus yang kedua itu ada dari PJI itu Prestasi Junior Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Starbucks Indonesia. Oke. Nah, jadi mereka ini kayak mendukung kita dengan cara seperti gimana. Jadi mereka ini yang pertama-tama kan mengadakan yang namanya student company. Jadi student company ini nggak cuma sebatas pembelajaran kita dalam dunia bisnis Kak. Nah, mereka ini menyediakan yang namanya kompetisi. Jadi student company ini pertama-tama kompetisinya regional dulu, nasional, internasional, baru Pasifik gitu. Oke, ya. Nggak cuman itu, selain kita diasah untuk
membentuk mental wirausaha, kita juga dikasih bantuan modal Kak buat bikin perusahaan ini awalnya, dan juga kita di mentoring sama mereka. Oh, dapat mentoring juga ya berarti Dapet. dari mereka ya. Wow, keren-keren. Berarti tadi dari prestasi junior Indonesia dan juga dari Starbucks Indonesia. Keren. Mereka mensupport kalian lah ya, bisa dibilang ya. Support. Oke, supportnya selain mentoring apa aja yang udah diberikan dari mereka? Sampai sejauh ini ada tentunya mentoring. Tentunya itu yang pertama mentoring. Oke. Yang kedua itu ada modal. Oke. Itu Iya. aja. Boleh ditambahin? Ada yang mau ditambahin dari Sukma, silakan. Jadi kita tuh ada weekly meetingnya Kak. Jadi setiap minggunya kita bakalan membuat laporan-laporan per masing-masing divisi apa aja program-program serta kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan, yang dimana nantinya itu akan dievaluasi lagi untuk kita berkegiatan di minggu-minggu selanjutnya gitu sih Kak. Oke. Jadi semakin baik gitu nanti performa kita. Iya. Tetap ada report lah ya, bisa dibilang ya, yang diajarkan dari mereka juga, dan kalian memberikan report itu sama mereka. Kalau dari pihak sekolah gimana supportnya sampai sejauh ini? Kalau dari pihak sekolah sendiri pastinya dia menyediakan fasilitas bagi kita, yang dimana sejauh ini masih fasilitas sih Kak, karena kita juga perlu berkomunikasi lebih lanjut lagi karena Aventura Student Company ini kan masih dalam naungan prestasi junior Indonesianya itu sih Kak. Iya. Oke. Tapi sejauh ini dari pihak sekolah sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Oke. Kalau dari orang tua kalian sendiri gimana? Pastinya mendukung Kak, karena ini kegiatannya positif banget. Hah? Yang dimana juga kita masih kecil gitu bisa berlatih berwirausaha. Oke. Ini juga bisa jadi bekal kita nanti di masa depan gitu sih Kak. Iya. Berarti belajar lah ya, bisa dibilang ya, mulai dari sekarang ya. Oke, keren sih. Tapi kalau misalkan yang aku lihat juga, ini kan kalian bisa dibilang ingin menjadi perusahaan yang edukatif dan juga inovatif, yang mengintegritaskan, susah banget nih ngomongnya, itu kan, antara budaya wayang dengan pembelajaran emosi. Nah, ini apa yang membuat kalian tertarik menggabungkan dua dunia ini? Ini kan bisa dibilang berbeda ya. Itu siapa yang mau cerita? Boleh. Mungkin dari aku ya Kak. Jadi di sini Kak, kita lihatnya itu pertama pastinya sebelum kita membuat produk ini Away Feel Card, kita mencari permasalahan di anak usia dini gitu Kak. Jadi gimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata setelah kita cari-cari, memang ternyata banyak anak-anak sekarang tuh kurang dalam budaya serta kesehatan mentalnya itu sendiri Kak. Tentang gimana mereka melatih emosinya atau mereka menangani emosinya sendiri. Jadi kita berencana untuk membuat ini yang menggabungkan budaya dan emosi. Jadi tujuan dari produk ini tuh juga menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Nama produknya tadi apa? Sorry, Aya Feel Card. Away Feel Card. Away Feel Card. Oke, yang udah ada di studionya Phoenix Radio Bali juga. Ini mungkin nanti yang lagi di jalan sih nggak bisa ngelihat ya. Tapi kalau misalkan yang udah bakal nonton juga, ini nanti bakal kelihatan ada produknya Away Feel Card. Bener ya? Benar. Oke, wah ini keren sih. Dan kalau misalkan tadi kalian bilang itu ada yang namanya pengelolaan emosi. Nah, emang seberapa penting sih kecerdasan emosional itu buat generasi-generasi muda kayak kalian sekarang? Sangat penting banget kah atau gimana? Pastinya penting banget Kak, karena di generasi kita saat ini, khususnya itu Gen Z, kita sering banget dibilang sama generasi strawberry. Ini mana dibilang kalau kita tuh kurang dalam atau kita cepat sekali merasa down gitu Kak. Jadi penting banget untuk melatih atau menguasai emosi kita dari diri sendiri dulu, karena nantinya semakin kita besar juga itu pasti kita bersosialisasi lebih banyak lagi, dimana kita juga pasti harus mengerti perasaan orang lain gitu sih Kak. Oke, ya. Ada yang mau ditambahin dari Trisna? Udah, berarti cukup. Emang gitu ya, berarti dari Sukma ya? Oke, keren. Emang banyak yang bilang mungkin stigma di luar sana yang kayak generasi-generasi kita ini yang Gen Z Strawberry ini adalah generasi-generasi yang dikit-dikit baperan deh. Iya kan? Banyak yang bilang kayak gitu kan. That's why kalian membuat produk ini, I Feel Card ya. Iya. Oke, wah keren nih. Terus juga kalian, boleh aku lihat nggak by the way produknya? Salah satu aja. Aku juga pengen lihat dong. Wow, ini Viners. Jadi buat kamu yang penasaran,
Aya Feel Card. Tuh, Aya Feel Card. Ini Away keren banget. Feel Card. Away. Away. Ini ngomongnya away. Iya, away. Away Feel Card. Ini boleh aku buka dulu ya? Dari bawah. Oh, dari mana? Dari bawah. Oke, ya. Away Feel Card. Wow, keren sih. Iya. Benar-benar banyak unsur-unsur wayangnya. Apakah kalian ada bisa dibilang itu kayak kerjasama sama atau kolaborasi sama tokoh-tokoh budaya gitu untuk membuat ini atau bagaimana? Kalau dari kalian, gimana? Silakan. Siapa yang mau ngomong? Boleh? Ya, aku Kak. Jadi untuk membuat produk Away Feel Card kami itu kami itu punya satu. Sorry Prama, boleh dideketin lagi mic-nya? Iya. Nah, ngomongnya di depan mic aja. Oke, nice. Yuk. Kami itu punya satu narasumber Kak, nama itu Kak Nana. Dia tuh seorang psikologi Kak. Dia tuh bakal membantu kami membuat produk ini dan ada produk rahasia nih Kak untuk kedepannya. Oke, masih ada produk rahasia juga. Iya Kak. Wow. Bakal ada launching produk baru. Tapi belum boleh di-spill ya. Kira-kira produknya juga berupa apakah kartu ini lagi atau apa gitu? Nggak, beda-beda. Beda. Ini kayak pendampingnya gitu. Ini pendampingnya. Iya. Oh, iya. Keren sih. Banyak juga nih ya produk-produk wayang ini. Ini mungkin kalau sekilas yang ngelihat di sini juga kayak tarot gitu nggak sih? Iya kan? Iya, banyak kali yang iya kan? mistakes. Banyak yang bilang kenapa salah persepsi antara mereka bilang tarot dan juga Aya Feel Card ini. Boleh kalian ceritain sebenarnya ini tuh kayak gimana sih cara mainnya kah atau mungkin penjelasan sedikit tentang Aya Feel Card ini? Oke, dari Trisna Kak ya. Boleh. Jadi memang banyak banget yang salah ngira kalau ini tuh kartu tarot Kak. Karena apa? Karena desainnya. Kayak ini kan unsurnya wayang-wayang gitu, terus unsurnya kayak budaya banget gitu. Jadi dikiranya tarot gitu loh Kak. Jadi tiap kita tuh buka stand, pasti pada nanya, ini tarot ya, padahal enggak gitu Kak. Oke. Cara mainan sendiri itu kan di sini karena mementingkan emosi dan juga pengenalan budaya itu. Oke, sorry Trisna, mic-nya boleh ya. Maaf ya. Jadi sini tuh kita ada naruh 6 tokoh wayang yang dimana ini tuh mengimplementasikan diri sendiri Kak. Oh. Ya, jadi si tiap wayangnya ini tuh pasti bakal memiliki 5 emosinya masing-masing. Dia tuh sudah ada di dalam kartu instruksi Kak. Oh, udah ada ya, udah instruksi kartnya. Oke, ya, oke. Misalnya ini ada merdah. Merdah tuh punya emosi kosong, kesal, tertipu, waspada dan marah. Nah, di sana jadi kita tuh untuk memenangkan permainan ini harus ngumpulin 1 karakter wayang dan 4 emosinya. Oke, harus mengumpulkan 4 karakter wayang. 1 karakter wayang. 1 karakter wayang dan 4 emosinya. Ya. Oke. Kita tuh punya kartu emosi utama sama kartu emosi relatif Kak. Sebentar ya. Sambil dicari dulu ya, karena banyak juga ini. Ada berapa tokoh wayang sini? Ada 6 tokoh. Ada 6 tokoh wayang? Ya. Oke. Jadi sini ada 2 kartu. 2 kartu emosi, jadi ada emosi utama sama emosi relatif. Jadi bedanya apa? Emosi utama itu ada tambahan nama wayangnya Kak. Misalnya Riang Tualen. Terus yang kartu emosi relatif tuh nggak ada penambahan nama. Karena apa? Karena emosi relatif ini ibaratnya kayak setiap orang tuh bisa punya kayak dia tuh berkepribadian ganda. Misalnya si wayang merdah sama wayang delem ini punya 2 emosi yang sama juga. Waspada marah dan waspada marah. Gitu, Kak. Jadi ini biar kita tuh agak terkecoh dikit pas main. Oh, that's why ada yang relatifnya. Iya. Oke. Terus kayak gimana lagi? Terus di sini ada kartu aksi juga. Oke, kartu aksi. Ada kartu blok. Oke. Kartu tebak. Kartu tebak ini untuk apa? Sekarang saya jelasin. Oke, boleh. Gimana tuh kartu tebak? Oke, di sini kan ada 4 kartu aksi nih. Jadi yang pertama tuh ada kartu curi. Kartu curi itu buat nyuri 1 kartu dari lawan. Ya. Terus yang kedua ada kartu intip. Jadi kartu intip ini buat ngintip 2 kartu dari lawan. Jadi kan ya belum dari awal ya, tunggu. Tapi nggak apa-apa, aku ngerti. Kartu intip. Selanjutnya ada kartu tebak. Jadi kartu nebak ini buat nebak kita tuh bawa karakter wayang apa sih? Ya. Nah, di sini tuh kalau kita salah nebak ke orang, kita harus nunjukin 3 kartu itu ke orang yang ditebak. Tapi kalau kita tuh nebaknya benar, orang itu harus ulang dari awal. Iya. Jadi agak riskan yang ini. Iya. Lalu yang terakhir ada kartu blok. Jadi ini seperti umumnya dia tuh bisa ngeblok
kartu aksi dari lawan yang dikasih ke kita, sama buat nge-skip lawan. Buat nge-skip lawan bisa juga? Bisa juga, jadi dia ada 2. Oke, ada 2. Terus masih adakah? Itu udah semua. Nah, itu udah semua. Sekarang cara mainnya itu kan kita ada 2 mode nih, Kak. Ada mode easy sama ada mode hardnya. Oh, berlevel ternyata. Harus ada easy, ada level hard. Oke. Ya, oke. Jadi pada mode easy ini kita misahin antara gabungan kartu-kartu lainnya sama kartu wayang. Oh, dipisah. Ya, karena kartu wayang ini kayak jiwa kita loh, Kak. Oke, kita pisah dulu. Terus yang ini kita kocok. Oke, sisanya berarti dikocok gitu kan? Oke. Terus habis itu adalah, nah begitu kita udah kocok kartu sisanya. Ini per orang tuh dapat 4. Dapat 4. Oke. Dapat 4 misalnya. Pram pegang. Oke. Lalu kita bagian 1 karakter wayang. Oh, intinya karakter wayang itu hanya ada 1 orang 1. Iya, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Nah, kita tuh jangan sampai kasih orang tuh ngintip. Melihat, ya. Ya, jangan karena wayang ini seperti tadi jiwa kita, nggak boleh dikasih tahu. Oke. Kayak cara mainnya itu tuh arah jarum jam, Kak. Oh, ke kanan. Ya, kanan. Oke. Tapi kalau lebih dari 2 orang mainnya tuh harus ompipa dulu. Harus ompipa dulu baru muter. Iya. Kayak pertama-tama kita tuh ambil dulu. Terus misalnya sekarang Trisna spill dulu ya. Kan ini masih tutup. Boleh. Nah, sini kan Trisna ada bawa kartu wayang Hanoman. Jadi, kita lihat di sini yang kita kan tadi seperti yang tadi kita harus ngumpulin emosinya. Jadi kartu apa yang tidak berguna di sini bisa dibuang, Kak. Oh. Nih kan ada kartu Hanoman. Jadi sini ada bahagia. Ini sudah ada bangga ini. Jadi kalau tidak ada kartu emosi yang dimiliki sama si Hanoman ini bisa dibuang. Bisa dibuang. Ya, tapi buangnya ketutup. Buangnya dalam kondisi tertutup supaya nggak kelihatan. Ya. Oke. Lalu nanti lanjut dia. Oh. Nah, untuk kartu aksi sendiri dia bukan tertutup, dia tuh harus terbuka. Karena dia kartu aksi dan beraksi lah ibaratnya kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau kakak lagi nggak pengen pakai kartu aksi, boleh ketutup. Oh, dia bisa dikeluarkan kapan saja. Iya. Oke. Nah tadi kan cara itu ambil dulu, baru taruh, baru buang itu kan. Nah kalau untuk kartu curnya ini, dia tuh buang dulu, baru ambil dari lawan. Misalnya nanti lawan yang lawan yang Trisna tunjuk tuh bakal ngejabarin kayak gini. Terus ambil 1. Terus kalau yang keambil si wayangnya itu dia bakal kalah. Oh, intinya kalau wayang udah diketahui atau udah diambil sama lawan, berarti dia udah otomatis kalah. Ya. Oke, ya. Jadi ini kayaknya harus kita mainkan nanti ya, selesai kita siaran ya. Karena terbatas waktu juga. Tapi aku sedikit salfok sama desain-desainnya nih. Kalau misalkan aku ngelihat dari desain-desainnya sendiri, ini bagian yang paling sulit ini ngedesainnya gimana nih? Apakah dari riset budayanya, atau dari wayangnya sendiri, atau dari materi edukasinya, atau gimana? Oke, jadi kebetulan Trisna tim desainnya. Oke, jadi untuk kita tuh ngedesain ini tuh tentu sesuai dengan ketentuan dari sananya, Kak, dari sumbernya kita. Nah, di sini kan seperti kartu wayang-wayang ini kita sudah mendesain semirip mungkin dengan wayang aslinya. Ornamen-ornamennya ini tuh sebagai pendukung bahwa kita tuh memang benar-benar menetapkan budaya. Iya. Tapi dari segi prosesnya sendiri, apakah bidang desain yang paling sulit atau yang lainnya? Kebetulan bidang desain termasuk cukup sulit karena okay. Dalam untuk mendesain packaging, untuk desain kartu-kartunya semua ini kita dikasih waktu seminggu, Kak. Jadi itu benar-benar pusing banget. Iya. Nah, untuk kartu emosi-emosinya sendiri itu kita nggak cuma gambar itu secara asal. Kita tuh kayak ngasih makna juga, Kak, di setiap gambar-gambar emosi kita buat. Terus misalkan kayak lega itu kan biasanya kayak menghela nafas atau gimana gitu, dijabarkan kan lah ya. Jadi ini ada gambar awan gitu. Awan tuh kayak nafas dari kita itu. Iya. Oke, keren. Nah, berarti target utamanya sendiri dari kalian yang membuat ini itu adalah anak-anak remaja. Iya, Kak, anak-anak remaja, karena biasanya di state remaja ini tuh bakal ada yang namanya emosi trauma ambing. Kita juga biasanya belum tahu sih kita tuh punya emosi apa aja gitu. Iya. Oke.
Tapi kalau misalkan di luar dari remaja nih kayak keluarga aku, om aku atau tante aku ikutan main juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa ya, nggak masalah ya, boleh ya. Boleh. Oke, ini minimal berapa orang sih yang main atau maksimal ada minimal dan maksimal nggak? Di packaging sendiri sudah ada keterangan, jadi minimal tuh 2 orang, maksimal 6 orang karena 6 kartu wayang. Oh iya karena ada 6 kartu wayang. That's why maksimalnya 6 orang. Wah, ini keren banget sih Viners. Ini kalau misalkan aku ngelihat juga nih, kalau dari segi kalian membuat sebuah perusahaan dan menjual sebuah produk, Away Feel Card, bener Away ya? Feel Card. Away Feel Card. Nah, ini kalian ada momen yang paling berkesan nggak selama perjalanan dari Aventra Student Company ini? Boleh diceritain? Oke, kalau dari Sukma sendiri pastinya di mana kita itu ngejar deadline Kak. Jadi kita bakalan grand launching di mana itu Desember dan kita persiapannya benar-benar minim banget. Mulai dari kita ngedesain kartunya, mulai dari nyari materi-materi tentang budayanya juga Kak. Itu kita benar-benar mepet banget waktunya, yang di sana kita ngerasain benar-benar kekeluargaan dan kebersamaan kita, yang dimana kita mungkin persiapannya hingga malam-malam gitu di sekolah Kak. Jadi di sana kita mulai ngebentuk kebersamaan juga kekeluargaan, yang dimana nantinya perusahaan ini kan juga berjalannya cukup lama Kak. Dan di sana kita membangun fondasi dari awalnya, itu sih Kak kalau dari Sukma. Oke, silakan dari Prama, mungkin ada yang mau ditambahin? Udah cukup? Sama juga? Sama juga. Oke, ya. Wah, ini keren banget sih. Berarti misi kalian adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Betul. Bisa dibilang seperti itu ya. Sekaligus melestarikan budaya lokalnya karena ada tokoh pewayangan di sini. Iya. Iya. Nah, sampai sejauh ini nih, apa respon dari teman-teman atau orang-orang sekitar yang udah menggunakan produk kalian? Boleh diceritain? Jadi dari Trisa sendiri, karena biasanya kan Trisa tuh memarketingkan produk ya Kak. Jadi Trisa juga pasti always minta testimoni dari mereka. Iya. Jadi kata-kata mereka tuh dari emosional dulu Kak ya. Boleh. Oke, dari emosional dulu katanya sudah berdampak. Jadi mereka sudah mulai bisa mengenali mereka tuh punya emosi apa aja. Nah, selain itu juga kata mereka dari segi desain tuh bagus banget. Jadi mereka tertarik untuk membelinya. Oke, ya. Keren sih emang. Jujur aku juga ngelihatnya, wah, ini kalian masih sekolah sudah bisa mendesain hal-hal seperti ini. Ini sudah termasuk cukup sangat oke banget kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kalian diberi kesempatan untuk berkembang nih setelah program ini selesai, kira-kira ada inovasi lagi kah yang ingin kalian buat ke depannya? Untuk inovasi yang memang kita ingin buat itu pastinya lebih berfokus ke permasalahan yang di awal kita angkat Kak. Yang dimana kita kan ngangkatnya tentang kesehatan mental atau pengendalian emosi dari seorang anak atau remaja saat ini. Mungkin nantinya kita bakalan berkembang lagi mungkin dengan inovasi stress ball gitu Kak. Mungkin ya sejauh ini kepikirannya itu aja sih. Iya. Mungkin nanti sambil jalan lah ya. Bisa dibilang akan berkembang lagi lebih baik. Silakan boleh ditambahin. Nih. Boleh. Jadi kan nanti kita bakal launching produk baru. Nah, nanti produk barunya itu bakal berkaitan sama jurnal Kak. Nah, jadi nanti selain jurnal kita juga punya website. Jadi di bagian belakang kartu ini ada QR code. Nah, ini tuh bakal keakses ke website kita. Nah, jadi kalau misalnya Asungkara Aventra dikasih kesempatan untuk lebih panjang lagi durasinya, kami ingin mengembangkan di websitenya seperti ada pembelajaran secara edukatif secara interaktif juga dari websitenya secara online, dan juga kami akan menyediakan jurnal Kak untuk pengelolaan emosinya. Kita kan baru di tahap untuk mengenali emosi. Jadi kami ingin untuk mengelola emosi mereka gitu. Oke, ya, keren sih. By the way, ini bisa didapatkan di mana sih? Boleh dong dikasih tahu sama Viners juga yang lagi dengerin. Ini bisa didapatkan di mana? Apakah harus menghubungi kalian lewat e-commerce kah atau kemana? Boleh, silakan. Oke Kak, jadi di sini kami juga udah mengembangkan produk ini dijual itu di beberapa website atau beberapa istilahnya e-commerce. Oke. Yang dimana di sini juga ada di bagian packagingnya, bisa dilihat di Instagram kami melalui DM Instagram. Setelah itu ada lewat WhatsApp juga ada Kak, dan ada fitur terbaru kami itu dari Shopee juga Kak. TikTok juga ada. Semua berarti ada ya, kalian udah main di sosial media. Kita ngincernya media sosial yang memang sering digunakan oleh anak-anak saat ini. Iya. Dengan harganya berapaan sih ini?
70.000. 70.000 rupiah. Wow, 70.000 ini, wah keren banget Winners. Kalau menurut aku ya, 70.000 dengan kualitas kayak begini sih, ini udah worth it banget. Apalagi anggapannya sekarang kan juga bulan puasa nih, sambil nunggu buka gitu kan, mainan sama teman-teman, ngabuburit, iya kan? Iya. Wah, ini keren sih. Tapi karena waktu kita juga mepet nih, boleh apa yang mau kalian sampaikan sama teman-teman yang lagi nonton kalian sekarang nggak? Ini buat teman-teman yang mungkin pengen berkreasi juga kayak kalian, pengen membuat sebuah perubahan yang positif nanti ke depannya. Kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan? Boleh satu-satu. Sebelum pesan itu, terus apa kasih tahu nih Kak di dalam. Masih ada lagi? Ya, Oke. Apa tuh? Ini tuh ada thank you card. Jadi thank you card ini tuh terbuat dari kertas yang bisa ditanam, Kak. Oh. Ya, jadi itu nanti dibasahin dulu baru ditanam. Nanti dia tumbuh jadi bayam. Jadi bayam? Iya. Wow, ini kertasnya Winners ya. Jadi kalau misalkan mau lihat juga produknya Away Field Card, ini dari Aventra Student Company, bisa dicek di sosial medianya mereka. Terus ada sebuah kertas nanti di dalamnya yang kalau ditanam itu bisa tumbuh menjadi bayam. Iya, betul. Sangat eco-friendly ini ya. Wow, luar biasa. Boleh. Tadi pesannya apa yang mau kalian sampaikan kalau misalkan ada teman-teman juga di luar sana yang pengen berkarya kayak kalian gini? Oke, dari Trisna dulu Kak ya. Boleh. Jadi harapan Trisna, terutama dari produk ini, Trisna harap kedepannya teman-teman atau Winners ini bisa mengelola emosinya Kak, sama mereka tuh enjoy pas main Away Field Card ini. Oh, okay. Karena kami sudah merancang strategi yang baru sedemikian rupa Kak, biar kita tuh dapat feel-nya gitu loh Kak pas main. Iya. Terus silakan mau ditambahin dulu. Tadi dari Trisna udah, dari Prama boleh? Jadi apa mungkin pesannya? pesan saya untuk Winners di luar sana tuh untuk mengambil kata dari Aventra ini adventure. Jadi tolong eksplorasilah diri kalian sendiri dan keluarlah dari zona nyaman kalian masing-masing. Keren. Jangan terlalu banyak di comfort zone ya. Oke, terus dari Sukma silakan. Pastinya jangan untuk takut mencoba, karena kita juga belajar dari pengalaman, dan kita juga awalnya itu mencoba dari langkah pertama kita, sehingga kita bisa membuat sebuah inovasi yang pastinya berdampak bagi anak-anak, dan tentunya nanti Sobat Winners yang memang tertarik dengan produk kita itu bisa cek di media sosial kita. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi udah main ke Phoenix Radio Bali, udah bercerita tentang Away Field Card ini adalah sebuah permainan kartu yang bisa dibilang mengontrol emosi kita. Ini kalau misalkan ada waktu yang lebih panjang lagi, durasi lebih panjang lagi, kayak kita bakal main di sini ya, Winners ya. Tapi sayangnya masih ada durasi ya. Mungkin next time-nya begitu kalian ada punya produk baru, boleh ditunggu lagi untuk main-main ke Phoenix Radio Bali. Alright, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Aventra SMA Negeri 3 Denpasar. Dan sekarang buat Winners juga masih barengan sama Alfi yang nemenin kamu di Ini Indonesia, barengan juga sama Sandrina sampai dengan jam 6 sore.